lagu berjudul Begadang. Darah Muda, Santai, dan Bujangan. Meskipun lagu-lagu tersebut diciptakan pada era 70-an, namun hingga kini hasil karya pria kelahiran Tasikmalaya 11 Desember 1946 ini masih sering diputar di seluruh pelosok tanah air. Selain populer sebagai Raja Dangdut, Rhoma Irama juga dikenal sebagai mubalih alias juru dakwah. Tak sedikit dari lagu-lagu karya Rhoma Irama yang berisi seruan moral dan agama. Senandung, nada, dan dakwah seperti tak bisa dipisahkan dari aktivis Islam ini. Oleh sebab itu, Rhoma Irama juga kerap diundang berdakwah di acara keagamaan. Dalam urusan menyiarkan agama Islam, Rhoma selalu berdiskusi dengan orang dekatnya. Adalah Lutfi Zubaid, alim ulama yang mengenal dekat Rhoma Irama sejak 2006 silam. Sejak itulah sebenarnya kenal udah lama, cuman akrabnya sejak di Tanami. Sejak itu kita akrab dan dua orang yang sangat bisa saya percaya untuk tugasnya sebagai sekretaris jenderal. Kali ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sebelum berdakwah, Rhoma kerap bertukar pikiran dengan Lutfi Zubaid. Alasan Rhoma memilih Lutfi sebagai teman berdiskusi bukannya tanpa alasan. Lutfi Zubaid dianggap paham betul mengenai seluk-beluk ajaran Islam, sebab ia sempat mengenyam pendidikan di pesantren selama 12 tahun. Terhadap umat Islam. Kemudian di samping itu ada rasa takut umat Islam untuk menunjukkan, karena Lutfi ini kapasitasnya seorang ulama, ya. Beliau itu punya majelis ta'lim dan link kepada para ulama secara nasional juga bagus gitu ya. Beliau itu setiap orang berangkat dengan mobil itu selalu dimukadimahi dengan banyak doa, banyak zikir. Apabila sudah sekitar 10 menit dan selesai dia berdoa di mobil, baru dia artinya bukan berarti ya apa sharingnya gitu. Ustaz, nanti acara maulid. Nah, saya akan menyampaikan materi yang seperti apa, maksudnya bukan seperti apa, materi yang mana. Antum ingat gak sih pernah ceramah belum di provinsi ini, di kota ini? Nah, itu aja, sebenarnya materi sih sudah dikuasai oleh beliau semua. Ya. Cuman dia mengingatkan dia, saya pernah ceramah di provinsi ini, di kota ini, materi di apa ya? Maksudnya jangan sampai terulang kembali. Seperti di Lampung, nah itu hampir setiap 2 tahun sekali. Cuman materinya ditanya pada saya, kira-kira jangan sampai berulang materi yang sama. Seperti itu. Dalam setiap kesempatan berdakwah pula, Rhoma selalu mengajak Lutfi. Pernah suatu hari, pengalaman tak terlupakan dialami Lutfi ketika mendampingi Rhoma. Di satu tempat dakwah di daerah Permata Hijau, saya dengan mendampingi Bang Haji kan ceramah, ya.
ketika saya turun dari mobil mendampingi beliau, saya kan karena saya yang ngawal, saya kan jalan di depan, Bang Haji di belakang saya. Nah, ketika itu ada seorang ibu memberikan kepada anaknya handphone agar supaya memutu Bang Haji. Ini anak kecil yang usia perempuan kira-kira usia 6-7 tahun, dia tidak tahu yang mereka gimana ya. Jadi ketika itu ini anak bermoto bukan Bang Haji, untuk foto saya gitu. Ibu dari jauh, saya dengar ibu kita, bukan yang depan, bukan yang hitam dia. Bukan yang hitam, yang di belakangnya, dia bilang gitu. Asalnya saya bicarakan ke beliau, ke Bang Haji, ya beliau bilang nggak salah juga, seperti dia ganteng juga orangnya, dia bilang gitu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kefasihan Roma dalam melantunkan ayat suci dan keimanannya sempat membuat Lutfi bertanya-tanya, karena sepengetahuan Lutfi, Roma tak pernah menempuh pendidikan agama secara formal. Saya merasa alhamdulillah syukur Allah bisa mendekatkan saya dengan beliau, yang orang juga saya yakin ilmunya lebih ya dari saya yang di pesantren ya. Beliau, saya tanya kepada Bang Haji, Bang antum banyak ayat Quran dan paham dengan agama begitu, boleh dikatakan sekarang kadang sebut kiai juga beliau di mana-mana kan, ulama lah ya. Sebenarnya bisa ambilnya di mana gitu. Dia suka menjawab sambil bercanda. Sama saya di bawah piano, di kolong piano gitu. Iya, banyak juga orang bertanya, Bang Haji ini pesantrennya di mana? Saya bilang saya nggak pernah pesantren. Pesantren saya itu di kolong piano. Maksudnya dulu kalau saya rekaman gitu kan, itu di studio ada grand piano besar. Nah, di kolong piano itu kita bisa tiduran apa gitu kan. Nah, jadi dalam ketika isoma, istirahat, makan, sholat, saya suka gunakan untuk baca buku. Saya sering baca Al-Quran, membawa Al-Quran kecil sebelum ada gadget ya. Jadi banyak baca Al-Quran di bawah piano itu gitu. Kalau dalam syuting film, istilah saya ngajinya di bawah kamera. Kalau istirahat kan kamera ditutup sama papan supaya nggak kena panas. Nah, saya suka ambil posisi itu gitu, kita baca-baca. Paling benar sendiri. Sebagai orang dekat Roma Irama, Ismail dan Lutfi tak hanya menjadi saksi bagaimana harisma sang raja dangdut itu di mata penggemarnya. Mereka juga menyaksikan bagaimana metamorfosa sang musisi yang kini juga merambah dunia politik.